Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa. Selamat bertemu lagi ya di mata kuliah perpajakan kelas 4 manajemen A1 di tem ke-9. Kita akan membahas mengenai PPh 21. Jadi PPh 21 ini merupakan pajak yang wajib pajak OP dalam negeri, bisa berupa dalam bentuk apapun, bisa dari gaji, tunjangan, honorarium dan sebagainya. Bedanya dengan PPh 26, kalau PPh 26 ini untuk wajib pajak luar negeri, ya. Sudah bisa dibedakan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Saya. Ya, jadi kita akan bahas mengenai itu. Jadi sekali lagi PPh 21 ini pajak penghasilan yang dikenakan atas seorang pribadi wajib pajak dalam negeri, ya. Atas penghasilannya bisa berupa dari gaji, tunjangan, honorarium dan sebagainya. Nah, dalam hal PPh 21 ini seseorang bisa statusnya sebagai karyawan tetap, karyawan tidak tetap, atau bukan karyawan. Jadi penghasilannya diperoleh dari pemberi kerja. Status karyawannya bisa berupa karya tetap, karya tidak tetap, atau bukan karyawan. Kalau karya tetap berarti sifatnya permanen, dianggap oleh perusahaan, ya, melekat pada kewajibannya. Kemudian untuk karyawan tidak tetap, itu sifatnya tidak tetap, tidak permanen, ya. Jadi akan diberi gaji apabila dia benar-benar bekerja. Kalau tidak bekerja berarti tidak diberi gaji, tidak tetap. Ya. Jadi kita akan membahas hari ini dua isu. Minggu depan kita akan mengenai untuk yang bukan karyawan. Jadi kalau bukan karyawan misalnya ini ada seminar, kemudian kita memanggil pemakalannya dari luar dan diberi honor oleh Uning misalnya, itu statusnya bukan karyawan. Ya. Kalau karya tetap di Uning misalnya dosen-dosen tetap, kemudian karyawan yang lain selain dosen yang statusnya tetap itu karya tetap. Ya, jadi untuk penghitungan PPh 21 ini berarti dipotong ya. PPh 21 dipotong oleh pemberi kerja. Kemarin kita sudah bahas mengenai wajib pajak OP. Penghasilan dari wajib pajak OP bisa dari usahanya, bisa dari yang tidak tetapnya. Bebas dari usaha dan atau bebas, kemudian dari pemberi kerja. Kalau dari usaha berarti seseorang wajib pajak tersebut memiliki usaha. Bisa dari misalnya punya toko, punya usaha ternak yang sifatnya pribadi, ya, orang pribadi. Kemudian kerja bebas ini contohnya konsultan, manajemen, transaksi dan sebagainya, atau notaris dan sebagainya, itu termasuk kerja bebas. Ya. Nah, ini kita sudah hitung kemarin, menghitungnya berarti penghasilan omset, ya, omset dikurangi biaya-biaya. Peredaran, usaha, bruto, dikurangi biaya-biaya namanya penghasilan
penghasilan itu. Kalau kerja dari pemberi kerja berarti di sini nanti ada penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan. Ini namanya penghasilan neto atau pengurangan lain ya. Atau pengurangan lain. Sudah bisa bedakan ya. Sebab penghasilan OP bisa dari usaha, bisa dari pekerja bebas, bisa dari pemberi kerja. Berarti kalau dari pemberi kerja dia sebagai karyawan. Nah ini hubungannya dengan ini yang kita bahas ya. Statusnya bisa sebagai karya tetap, pegawai tetap, atau karya tidak tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai tetap, atau bukan pegawai, atau bukan karyawan. Ini hubungannya dengan PPh. Sudah bisa ada gambarannya untuk PPh 21-nya. Kenapa ini bukan kita namakan PPh 21? Kenapa di sini wajib pajak UP kita namakan? PPh wajib pajak UP. Tapi tidak dipotong, penghasilannya dia store. Kalau ini dipotong melalui pemberi kerja, di store ke kas negara. Nah ini contohnya ya. Ada gambaran jadi wajib pajak OP milik usaha, kerja bebas, dan bekerja. Ini sebagai karyawan di sini. Jadi pegawai atau karyawan. Statusnya bisa tetap, tidak tetap, atau bukan karyawan. Ini hubungannya dengan pemotongan PPh 21. Jadi saya kesimpulan, saya dosen tetap, penghasilan saya di atas PTKP itu dihitung oleh UNIM, pajak saya, PPh 21 saya dipotong oleh UNIM, nanti UNIM yang akan menyetor ke kas negara. Berarti di sini segi pemungutannya menggunakan apa? Kalau PPh 21 self assessment, official assessment, atau withholding? Sehingga pemungutan pajak di Indonesia ada 3 ya? Kira-kira menggunakan yang mana? Self assessment, official assessment, atau withholding? Yang potong siapa yang memotong? Yang menghitung siapa? PPh 21 yang menghitung siapa? Pemberi kerja ya. Bukan wajib pajak, bukan diskus. Berarti si pemungutannya menggunakan asas ya. Kalau self assessment yang menghitung siapa? Wajib pajak sendiri, dilaporkan sendiri, dibayar sendiri. Kalau official assessment yang menghitung pajak siapa? Diskus ya, dari pajak gitu. Nanti wajib pajak tinggal dikasih surat kerja itu untuk bayar. Contohnya PBB itu khusus menghitung. Berarti kalau PBB itu menggunakan official assessment. Kalau ini berarti menggunakan withholding, pihak ketiga yang memotong perusahaan atau pemberi kerja. Ya. Oke. Jadi nanti kita akan menghitung bulanan ya. PPh pasal 21 bulanan, PPh 21 setiap bulan dari Januari sampai November. Kemudian nanti kita hitung sendiri PPh 21-nya itu Desembernya. Jadi cara menghitung, untuk penghitungan karyawan tetap dan tidak tetap ini hampir sama. Cara menghitungnya hampir sama. Makanya untuk yang bukan karyawan nanti kita bahas di depan. Untuk penghitungannya hampir sama. Jadi untuk menghitung PPh 21 Januari sampai November, tarifnya kita menggunakan TER. Tarif efektif rata-rata. Jadi khusus Januari sampai November, tarifnya kita menggunakan TER. Untuk Desember saja kita gunakan tarif pasal 17.
Tarif pasal 17 yang progresif 5%, 15, 25, 30, 35. Sampai sini dulu. Sampai sini bisa mengikuti atau perlu duluan? Untuk kemarin tes bisa ya? Nah, tutup mata aja. Yang isi kan yang kemarin dibahas di dan saya kurangin plug gitu. Kalau isinya kan mudah, choice-nya kan mudah, pilihannya kan mudah. Sampai sini sudah bisa ngerti ya? Apa perlu juga? Masalahnya saya tinggal, kalau sudah ngerti saya tinggal ini. Kita langsung ke hitungannya. Penggunaan tarifnya tarif efektif per ter. Di Desember kita menggunakan tarif pasal 17 yang progresif untuk OP, progresif dan gimana? Di sini ada anak yang KPL ya? Belum masuk yang program KPL ada anak mahasiswa? Ada? Belum? Ya kalau kalian punya saudara atau teman yang sudah bekerja beberapa tahun itu bisa ikut KPL, jadi nggak perlu mata kuliahnya diambil semua, nanti di konversi. Jadi tinggal punya beberapa tahun. Misalnya kalian punya saudara di perusahaan sudah 10 tahun, hingga bagi penjualan bisa ikut ke masukan di prodi pendidikan. Nanti tinggal konversi berapa orang yang bisa di. Jadi nanti sisanya tidak bisa konversi yang harus diikuti. Jadi sekitar 1 tahun atau 2 tahun lebih saya. Lebih cepat KPL. Tarif pasal 17 ini untuk menghitung PPh. Jadi tarifnya tadi kita golongan dulu ya, 3 golongan A, B, C. Jadi nanti dilihat saja, dilihat dia di golongan misalnya sini. Ini ada golongan A ini sini. Untuk yang statusnya TKP-nya TKO, TK1, K0, TK0 sorry bukan TKO, TK0, TK1, K0. Itu golongannya A. Nanti dilihat lagi gajinya sampai level mana? Ada penggolongan gajinya. Misalnya di sini gajinya per bulan 5,4 sampai 5,4 juta sampai 11 juta 100 ribu. Ini termnya 2,25%. Jadi golongan A dengan gaji sekian ini masuk di tarifnya 2,25%. Dan untuk menghitung PPh 21 nya bulanannya, kita ada THR bulanan, ada THR harian. Kalau dia bukan pegawai tidak tetap di harian, berarti ada THR harian. Kalau bulan berarti menggunakan THR bulanan. Untuk gaji di bawah 4,5 juta, ini tidak kena pajak, tidak kena pajak. 4,5 ke bawah. Kenapa? Kenapa tidak dikenakan pajak? Yang gajinya 4,5 juta ke bawah.
Atau kita lihat di PTKP, PTKP untuk ini PTKP itu berapa? Kanal berapa? PTKP ini. Kalau ini sama 5,5. Kalau ini 54 juta. Ya, jadi kita samakan dengan PTKP. PTKP 54 juta dibagi 12 ketemu ini. Jadi kalau di bawah ini tidak dikenakan pajak atau pajak tinggi. Seperti lalunya ini. Nah, ini contoh aja, ambil contoh ya. Jadi di sini Agus gajinya 10 juta per bulan, ditambah tunjangannya 2 juta. Kemudian dia membayar iuran pensiun 200.000, dibayar sendiri, keluar dari uang yang harus. Nah, untuk menghitung PPh 21 bulanan, ini dilihat dari penghasilan brutonya, langsung dikatakannya. Jadi dia daftar ya. Jadi nanti ada daftar itu dia muncul tarifnya. Jadi misalnya golongan A, golongan B, golongan C, gajinya berapa, itu sudah muncul tarifnya. Besok minggu depan saya bawakan itu daftar tarifnya. Ini contoh aja, jadi Agus gajinya 10 juta, tunjangan 2 juta, tunjangan tetap ya, per bulan 2 juta. Bisa kita katakan 12. Iuran pensiun yang dibayar sendiri 200.000. Nah, jadi tadi untuk menghitung PPh 21 Januari sampai November kita gunakan THR untuk mengundangan. Nanti di Desember baru kita menggunakan PPh pasal 17. Jadi menghitungnya seperti ini. PP 21 bulanan, R bulanan dikali penghasilan bruto. Penghasilan brutonya berapa? Penghasilan brutonya berapa? 10 atau 12? Penghasilan brutonya per bulan 10 atau 12? Saya dengar tadi ada ngomong 12. Cuma 12. Penghasilan bruto ini termasuk gaji plus tunjangan. Jadi ini kalau kita kalikan, jadi nanti daftarnya muncul 2,5 di situ karena ada golongannya A dengan gaji batasannya di atas 5,4 sampai 11 juta 100 itu teknis ya. Nanti kalau di atas 11 juta sampai berapa karena naik lagi dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat di sini PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan ini harus kita bekerja di PPh. Ini PP 21 bulanan yang dipotong, potongan PPh 21 harus dari Januari sampai November 270. Jadi kalau kalian misalnya punya gaji di perusahaan 10 juta ditambah tunjangan tetapnya 2 juta, itu potongan PP 21-nya menggunakan THR 270. Ini potong. Dari Januari sampai November. Nah, nanti di Desember kita hitung yang sebenarnya menggunakan pasal 17 yang seperti saya ajarkan, dikurangi biaya jabatan dan sebagainya. Nah, nanti di total kemudian dikurangkan yang telah dibayar dari Januari sampai November. Selisihnya berapa? Kurang bayarnya berapa? Harus dibayar di Desember. Ya. Jadi ini bulanan ya, per bulan. Oke, kita hitung yang Desembernya. Ada yang membantu saya menghitung Desembernya.
jabatan dikurangi PTKP. Nanti PKP-nya berapa, kemudian kita hitung pajaknya, kemudian kita kurangkan dulu dengan yang telah dibayar dari Januari sampai November. Di Desember dari penghasilan bruto ini gaji dulu 10 juta tambah tunjangan 2 juta dikali 12 berapa ini? 12 juta dikali 12 berapa? Ini penghasilan brutonya setahun ya. Jadi untuk menghitung ini Desember ini kita hitung setahun, hitung setahun kan di Desembernya. Kalau Januari sampai November itu bulanan tadi. Kemudian untuk potongannya, pengurangannya biaya jabatan langsung saja 5% kali 144. Kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri 200.000 kali 12. Ini 5% dari 144 berapa? 7.200. 7.200. Ini satu saja terlalu besar, 100.000 aja. 100.000 berarti di sini 100.000, di sini 1.200. Ini berapa? 140 juta, 144 juta kurang 7.200 kurang 1.200. Ini penghasilan nettonya. Berapa? 144 dikurang 7.200 dikurang 7.200 berapa? Ini penghasilan nettonya. Kemudian dikurangi PTKP. PTKP-nya Agus anggap saja S1 ya. Anggap saja Agus ini S1. Berapa kalau S1? Berarti 54 juta tambah 9 juta. 54 juta wajib pajak sendiri tambah 100 kawinnya 4.500.000 tambah tanggungannya 4.500.000. 63. Ini PKP berapa? 135 600 400 berarti ini 2 9 600 ini 2 nah coba hitung PPH itu pajak utangnya berapa ya? Setahun berapa? Menggunakan tarif progresif ya. Di Desember menggunakan tarif progresif.
Berarti 60 juta pertama dikali, terus sisanya berapa? 21, 2, 600. 12.600. Ini dikali 15%. 12.600. Ini 3 juta. Ini berapa? 15% kali 12.600. Berapa? 10 juta? 8? Ini berarti PPH 21 tahun. 4.890. Nah, tadi per bulannya sudah dibayar 270 sampai November, Januari sampai November. PPH 21 Januari sampai November berarti 11 ya, 11 bulan kali 270.000 berapa? 297. 2 berarti kurang bayarnya PPH 29. Ini kurang bayar 20 9 1. Jadi tinggal dibayar sisanya ya. Tinggal membayar 1.920.000 di Desembernya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa, ya. Ada yang salah? Yang mana? Ya kan dulu memang bagi 12 untuk memudahkan sekarang di kantor. Jadi saya udah belajar langsung berapa persen tarif persentasenya berapa persen. Kalau udah dihitung bagi 12 itu per bulan. Jadi untuk memudahkan sekarang kita gunakan pairing yang menggunakan itu. Jadi langsung keluarkan golongannya apa A, B, atau C, gajinya di batasan mana, nanti keluar tesnya sendiri-sendiri. Tinggal dikali aja. Jadi waktu kali tesnya langsung penghasilan 21-nya kalau kalikan penghasilan brutonya langsung penghasilan brutonya. Jadi tidak kalau dulu kan dikurang beda data, dikurangi iuran yang dibayar iuran pensiun, bagi 12, ribet ya. Dan sekarang penghasilan bruto langsung kali tesnya aja langsung. Jadi kita tuh dapat, dilihat aja batasan gajinya mana, masuk golongan mana, batasannya di mana. Jadi langsung dikalikan penghasilan bruto, tidak dikurangi biaya makan, tidak dikurangi pensiun
dan sebagainya. Tidak dikurangi PTKP per bulan, langsung ter untuk memudahkan. Nah nanti di Desember ya baru dihitung sebenarnya untuk pasal 17 yang tarif progresif. Kalau dulu per bulan kita gunakan tarif progresif ini, ya, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi gara pensiun, dikurangi PTKP, dibagi 12.000 kan berapa lama? Kalau okta kan langsung aja, penghasilan bruto langsung kali ternya. Udah itu jadi aja pasal penghasilan bruto kali ternya, kebetulan ternya 2,25%. Jadi itu langsung dibayar per bulan. Nanti di Desember itu makanya untuk Januari sampai Desember aja. Yang di Desember menggunakan perhitungan sebenarnya setahun berapa? Nah itu menggunakan tarif pasal 17. Tidak jelas di sana. Kenapa? Desember jadi kiranya bisa tak? Makanya ini dikurangkan kan? Nah ini Desember. Nah Desember kita hitung setahun sebenarnya berapa? Nah ini kita hitung di Desember brutonya ini dikurangi biaya jabatan 5%, dikurangi iuran pensiun dibayar oleh Agus sendiri, ini penghasilan itunya. Kemudian dikurangi PTKP-nya setahun, ketemu PKP-nya. Kita hitung PP 21 setahun, ketemu 4.890, ya. Dikurangi yang sudah kita bayar di Januari sampai November berapa? 2970. Berarti di Desember hanya kita tinggal bayar ini sisanya. Ya numpuk di Desember sisanya berapa? Tapi sudah dicicil sebagian di Januari sampai November sudah dicicil. Jadi lebih simpel ini menggunakan TEN daripada menggunakan kita hitung seperti ini per bulan bagi 12, hitung lagi per bulan menggunakan apa? Pasal 17 dibagi 12 lagi tiap bulan kan ribet ini. Menggunakan TEN lebih enak. Nanti baru yang di Desembernya kita hitung sebenarnya, kemudian kita kurangkan yang sudah kita bayar berapa. Yang lainnya?